Kita semua pasti sudah pernah merasakan kegagalan dalam hal apapun, entah dalam hal sepele atau rumit, dalam hal bisnis atau percintaan, dalam pelajaran atau permainan. Kegagalan pasti pernah kita rasakan. Banyak yang bilang kalau kegagalan merupakan sukses yang tertunda. Ya, bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Karena kegagalan sendiri memiliki pola yang berbeda-beda. Yang pasti, kegagalan bisa disebabkan karena faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal seperti misalnya keadaan lingkungan, keluarga, dan masih banyak lagi. Sedangkan internal muncul dari dalam diri kita, contohnya motivasi, semangat, dan hal lainnya. Tapi pernah nggak sih kalian mikir kenapa sih aku gagal terus? Kenapa sebelum memulai pun aku udah gagal? Nah, di video kali ini ada 6 alasan kenapa orang bisa gagal jika dilihat dari sisi internal. Langsung saja yang pertama yaitu tidak berani mencoba. Kita semua tentu memiliki rasa takut akan gagal. Kita selalu gelisah dengan adanya hambatan-hambatan, seperti faktor genetik atau keturunan, modal atau uang yang dimiliki, keadaan atau lingkungan, skill kemampuan, dan terutama krisis percaya diri. Rasa takut tersebut membuat kita tidak berani mencoba. Menghindari rasa takut akan membuat kita semakin takut. Menghindari kegagalan akan membuat kita semakin gagal. Semakin Anda ingin melupakan pengalaman pahit, maka semakin sakit rasanya pengalaman tersebut. Saat Anda mengejar sesuatu, maka Anda berada dalam sisi menyerang. Anda akan menggunakan semua resource, modal, keadaan, dan apapun yang ada untuk mengejar hal tersebut, termasuk mengambil resiko dan kemungkinan kegagalan. Anda tidak butuh lagi alasan, hanya tindakan yang berbicara. Selain mencoba sesuatu dari awal, terkadang kita juga menjadi terlalu nyaman di zona nyaman kita yang sudah ada, sehingga kita tidak mau mencoba hal baru lainnya. Padahal mungkin saja dalam percobaan tersebut kita bisa menjadi lebih sukses. Sekarang lanjut ke nomor yang kedua, yaitu menggampangkan semua hal. Hati-hati, suka menggampangkan sesuatu merupakan ciri seseorang yang tidak bersungguh-sungguh dalam menjalankan episode kehidupannya. Dengan sikap seperti ini, kita akan mudah menjadi pribadi yang tidak mau belajar dalam hidup ini dan hanya mau memenuhi keinginan kita sendiri yang kurang penting. Karena menganggap semua pekerjaan adalah hal yang mudah. Ujung-ujungnya pekerjaan kita tidak selesai dan target tidak tercapai. Contoh nyatanya adalah saat kita menunda pekerjaan karena menganggap semua pekerjaan itu mudah dan akhirnya pekerjaan mulai menumpuk. Selanjutnya yang ketiga, malas. Malas merupakan suatu sifat yang dimiliki oleh kebanyakan manusia. Secara umum, kita cenderung merasa malas untuk melakukan suatu hal yang tidak menjamin kepuasan batin atau tidak memiliki motivasi. Sebab, hanya motivasi yang dapat membuat seseorang rela melakukan sesuatu sampai akhir tanpa peduli apapun. Menunda satu hal artinya mendahulukan satu hal lainnya. Namun sayangnya, satu hal yang kita dahulukan seringkali bukanlah sebuah prioritas melainkan hal yang sia-sia. Lanjut ke nomor 4, tidak bisa beradaptasi. Salah satu hal yang membuat penilaian kinerja baik tentunya adalah kemampuan Anda dalam beradaptasi terhadap lingkungan pekerjaan. Hal tersebut dikarenakan semakin mudah beradaptasi terhadap lingkungan pekerjaan, performa yang Anda miliki pun akan meningkat pula. Sebaliknya, jika Anda tidak memiliki kemampuan beradaptasi, Anda akan kesulitan bekerja dan hasil tidak maksimum. Adaptasi juga harus kita lakukan terhadap perkembangan teknologi agar dapat mengikuti perkembangan zaman. Di zaman sekarang, teknologi memegang peranan yang penting dalam kemajuan kualitas hidup manusia. Sehingga, untuk bisa beradaptasi, manusia dituntut untuk bisa mengikuti perkembangan teknologi yang ada dengan belajar terus-menerus. Dan lanjut ke nomor 5, kurang planning. Perencanaan adalah hal yang sangat kita perlukan dalam hidup kita. Perencanaan membantu kita menentukan apa saja yang harus kita siapkan untuk nantinya dijalani. Contohnya adalah masalah keuangan. Wirausaha yang berpikir bahwa mereka akan mendapat modal yang cukup pada tahun-tahun pertama, usaha mereka akan kehabisan modal sebelum akhir tahun pertama. Penyusunan anggaran yang kurang seimbang bisa mengakibatkan kerugian, sehingga
Kamu juga harus memperhatikan penggunaan modal untuk masa sekarang dan masa depan. Nah, alasan ke-6 atau alasan terakhir dari kenapa sih orang bisa gagal, itu adalah pemikiran mau cepat dapat hasilnya saja. Tentu saja dalam setiap mengerjakan suatu hal, setiap orang pasti menginginkan hasil yang baik dan maksimal. Namun, untuk masa perkembangan kita, proses yang dilalui juga penting untuk bahan evaluasi dan perbaikan. Mungkin ungkapan yang sesuai dengan alasan ini adalah usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dalam ungkapan tersebut, terdapat dua kunci yang perlu diuraikan agar kita paham maksud dari kalimat tersebut. Kata kuncinya adalah usaha dan hasil. Usaha merupakan upaya yang dilakukan seseorang dalam merealisasikan keinginannya terhadap suatu hal. Hal ini merupakan hal terpenting yang harus dilakukan seseorang ketika menginginkan sesuatu. Sedangkan hasil merupakan babak akhir dari usaha yang telah kita lakukan. Contohnya adalah ketika seseorang mahasiswa mendapatkan tugas dari dosen, maka upaya yang dilakukan demi menyelesaikan tugas tersebut merupakan usaha. Sedangkan nilai adalah hasil akhirnya. Bagi orang yang mau hasilnya saja, mereka pasti akan mencari jalan pintas, seperti mencontek pekerjaan temannya. Padahal dengan melakukannya sendiri, kita bisa mendapatkan wawasan yang lebih dan dapat menyerap ilmu lebih baik lagi. Ketika mengerjakan sesuatu, kita tidak bisa mendapatkannya dengan cara yang instan. Semua hal memerlukan proses. Jika ingin hasil yang maksimum, kita harus mencurahkan segala usaha dan berkorban untuk mendapatkan hal tersebut. Jika kamu berjuang dengan setengah hati, maka sebuah kesuksesan juga akan datang dengan sangat lambat. Dan itulah 6 alasan kenapa orang gagal. Semoga dengan adanya video ini bisa membantu kita semua untuk tidak gagal lagi. Atau paling tidak sadar dan tidak bertanya-tanya kembali kenapa kita gagal. Saya Luther Kefas. Saya Ari Jonda Kusuma. Saya Budiman A. Saya Ricky Johannes. Kami mahasiswa Teknik Industri Universitas Katolik Musikaritas Palembang. Akhir kata, terima kasih.